Perkenalkan, nama saya Derni Saribenuk, kelas C semester 2, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di konten kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut Dr. Thomas van den End. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi periodisasi, yaitu usaha membagi-bagi masa sejarah gereja atas periode atau batas-batas waktu tertentu. Cara pembagian periode ini ada bermacam-macam. Ada yang membaginya dari segi perkembangan atau perluasan gereja tersebut. Periodisasi sejarah gereja Indonesia menurut Dr. Thomas van den End dibagi menjadi dua periode, yaitu tahun 1522 sampai tahun 1800 dan periode kedua yaitu dari tahun 1800 sampai tahun 1940. Dengan ciri-ciri periode yang pertama, dari tahun 1522 orang-orang Portugis menetap di Indonesia, kemungkinan terjadi baptisan pertama sebagai cikal bakal atau benih gereja di Indonesia. Yang kedua, negara Portugis dan VOC memainkan peranan penting dan perluasan dalam pemerintahan gereja. Yang ketiga, PI atau Pekabaran Injil diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dengan membawa serta bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja tersebut. Yang keempat, pendekatan terhadap agama dan budaya lokal negatif, di mana orang-orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Ya, periode kedua itu ada dua macam periode. Yang pertama periode doa dari tahun 1800 sampai tahun 1860. Periode yang kedua periode 2B dari tahun 1860 sampai 1920. Periode yang ketiga periode 2C dari tahun 1920 sampai tahun 1940. Pembagian sejarah gereja Indonesia dalam kedua periode ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, faktor perluasan. Yang kedua, faktor pola pikir para jendeling atau misionaris. Yang ketiga, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejawi. Yang keempat, faktor perkembangan di bidang politis. Ini saja materi terkait sejarah gereja Indonesia menurut Thomas van den End. Sekian dan terima kasih.